Sahabat-sahabat KD, sahabat Kung Danuci, selamat pagi. Semoga pada hari ini kita selalu sehat dan semangat. Kita ketemu sama, saya biasa memanggil Pak Sis tapi aslinya namanya siapa itu nanti biar beliau yang memperkenalkan. Ya jelas beliau adalah kakak kelas dari Presiden ke-7 Insinyur Joko Widodo. Jadi beliau kuliah di UGM, kebetulan juga Fakultas Kehutanan. Lah nanti kita korek, ini lagi rame ijazah palsu atau ijazah asli. Seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kung Danuci Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe. Beliau ini lama di luar Nganjuk, asli Nganjuk tapi lama di luar Nganjuk. Jadi kalau nggak salah di Kementerian Kehutanan. Nah pasti setelah beliau paripurna di dalam tugas sebagai ASN, tentu banyak pengalaman yang barangkali untuk Nganjuk di bawah kepemimpinan Kang Marhen yang ingin Nganjuk melesat, kemudian para punggawa-punggawa Noto Projo Nganjuk yang ingin membantu Kang Marhen untuk agar warga Nganjuk itu menjadi lebih sejahtera. Kita dengarkan barangkali ada masukan-masukan dari beliau. Karena gini, ibarat orang main poli, kalau Kung Danuci ini sudah lama di Nganjuk itu kadang-kadang melihat potensi, bahkan melihat kebobrokan Nganjuk itu kadang-kadang ya kurang jelas. Tapi kalau orang melihat pertandingan poli, melihatnya dari luar itu kan jelas. Lihat sepak bola, lihatnya sebagai penonton itu jelas. Sehingga komentar beliau mudah-mudahan memberikan dampak positif, memberikan masukan untuk menjadi sebuah implementasi atau inovasi-inovasi dari para stakeholder yang ada di Nganjuk. Oke, Pak Sis, monggo Pak Sis, apa kira-kira selama ini unek-uneknya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung Danuci dan para pemirsa yang kami hormati. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Kung Danuci yang telah mengundang saya untuk mengisi acara konten yang ada di sini. Konten pencerahan. Konten. Jadi sampaikan tadi memperkenalkan diri, nama saya Siswanto Hadi, ya, asli Nganjuk, sekarang itu musanggrah di Jogja, ya, masih mundar-mandir. Saya juga selalu monitor, selalu mengetahui bagaimana perkembangan Nganjuk. Sekarang ini mumpung waktu yang baik, ya, barangkali saya ingin memberikan semacam ya unek-unek bagaimana saran pertimbangan yang bisa saya sampaikan Nganjuk. Ya barangkali ini bisa memancing opini-opini yang lain. Syukur-syukur nanti bisa menjadikan salah satu masukan yang positif bagi para pihak sektor yang terkait. Ya sebetulnya kalau menurut saya sudah waktunya memang Nganjuk itu harus melesat. Ya pertimbangannya, alasannya bahwa kalau dilihat dari sejarahnya Nganjuk ini kan berada pada peradaban yang sangat tua. Saya mencatat itu Nganjuk malah lebih tua Nganjuk dibandingkan dengan seperti Mojopahit, Singosari. Ya kalau dibikin kronologisnya Nganjuk itu kan ya sangat tua lah. Sehingga sudah waktunya tidak lagi lenggang kangkung jalannya santai, tapi harus melesat, harus ada akselerasi. Ya saya kira gitu. Terus bagaimana harapan Nganjuk ke depan? Saya pikir semua warga Nganjuk juga punya unek-unek, punya harapan bagaimana ke depannya. Saya melihatnya begini, kalau kita berbicara Nganjuk ke depan, itu paling langkah awal adalah kita melihat kondisi saat ini. Pertama masalah pangan. Ya. Saat ini kan kondisi pangan kan sudah sangat dinamis, ya. Artinya sembako sudah fluktuatif, tapi trennya tetap naik. Saya melihat misalnya pas harga beras naik, ya, tapi pada saat panen padi harga gabah turun. Ini kan ironi. Begitu juga jagung, seperti yang pernah disampaikan di media. Panen jagung harga jatuh, sementara harga pakan yang berbahan pakan ternak berbahan jagung
sangat tinggi. Itu permasalahan yang ada. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi masalah energi. Kita melihat seperti apa gas LPG yang untuk rumah tangga itu fluktuatif dari tahun ke tahun, sepertinya semakin harga semakin naik. Nah, saya mengharapkan kondisi seperti ini harus kita antisipasi. Nganjuk harus bisa menciptakan lah, memanfaatkan energi alternatif. Ada beberapa yang bisa kita peroleh, misalnya untuk irigasi kita bisa memanfaatkan apa namanya kincir angin. Kota angin orang dari kincir angin kan ya. Tapi kan banyak sekarang di web Jadi informasi. kekuatan Nganjuk itu di angin, maka harus kita Ya, maksimalisasi ya. Harus kita manfaatkan. Iya. Begitu juga masalah energi yang berkaitan dengan sumber daya alam, misalnya dengan wood pellet namanya. Jadi semacam seperti arang yang dibuat dari kayu kaliandra gitu dan bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar. Daerah lain seperti Temanggung yang kalau nggak salah malah bisa mengekspor gitu. Wood pellet. Wood pellet. Saya pikir teknologinya tepat guna, bisa diusahakan. Bahkan kalau nggak salah Korea yang permintaannya kan banyak. Ada unsur pengolahan dan ada unsur pemasaran, marketing apa perdagangannya. Oke. Yang ketiga, ruang lingkup ketiga yang ingin kami soroti masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang menonjol menurut hemat kami, pertama masalah sampah. Di kota-kota besar sampah itu sudah menjadi polemik yang sangat besar ya. Saya melihat kalau Nganjuk mungkin belum sampai besar, tapi mumpung belum besar, itu harus ada antisipasi, harus ditangani dengan baik ya, sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang lebih bermanfaat, merubah paradigma yang semula itu membuang sampah ya, sekarang bisa dirubah menjadi mengolah sampah menjadi produk-produk yang mempunyai nilai ekonomi. Seperti misalnya kalau sampah organik dibuat maggot, untuk budidaya maggot terpadu dengan budidaya ternak ayam atau mungkin ikan. Ini kalau dijadikan satu akan lebih baik. Selanjutnya kalau masalah lingkungan hidup yang muncul di Nganjuk, saya lihat adalah bencana banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Musim banjir, kali ratan jalan itu bisa jadi kali. Kalau musim kemarau, kali kering malah bisa jadi jalan gitu. Nah, ini kondisi seperti ini. Anomali kondisi seperti ini tentunya harus ada action ya, ada antisipasi untuk menyongsong Nganjuk ke depan gitu. Yang penting sekarang adalah bagaimana antisipasi gitu kan. Nah, kita mulai dari yang awal dulu, Om. Yang dari awal itu seperti masalah pangan tadi. Masalah pangan, kita melihat fenomena yang unik sekarang ini, tentunya kita perlu merubah mindset awal ya. Dari pertanian budidaya kita rubah menjadi agribisnis. Pertanian budidaya menjadi agribisnis. Dan ini nyambung dengan program prioritas program unggulan Bupati terpilih, yaitu yang disebut dengan agropolitan. Jadi ke depan agropolitan saya pikir perlu ada kebijakan yang strategis. Nganjuk sudah ada produk-produk yang berbasis agropolitan, seperti misalnya bawang merah. Ada bawang merah, apalagi sekarang Nganjuk juga punya King, kawasan industri Nganjuk King. Terus yang kedua, dari sisi regulasi saya melihat Nganjuk sudah punya perda mengenai produk unggulan Nganjuk. Nah, saya baca-baca di dalamnya ternyata ada sektor yang berkaitan dengan industri pertanian. Jadi kalau agropolitan digabung dengan King, digabung dengan hilirisasi, ini membentuk semacam agribisnis. Yang unik dari agribisnis ini adalah dari hulu budidaya on farm sampai hilir. Dari komponen ini Pak Bung, yang menikmati rezeki paling banyak itu justru di hilir. Jadi
di hilir inilah yang sebetulnya nilai tambahnya yang paling tinggi. Seharusnya nilai ekonomis itu diserap di hilir dan oleh warga masyarakat setempat, pedesaan gitu Merata, maksudnya. marsnya merata. Selama ini kan dari sisi itu masyarakat pedesaan kan kurang mungkin karena pemberdayaannya atau bagaimana akhirnya pihak-pihak tengkulak kan yang Iya. berkeuntungan. Iya, artinya antara hulu budidaya dan hilir itu ada sekat-sekat terpisah gitu. Padahal mestinya harus saling terkait, saling berkaitan. Sehingga kalau misalnya ingin memberdayakan di kelompok petani ini, Kapoktan atau kelompok tani ya, itu pertama menekan biaya produksi. Nah, syukur-syukur petani ini mencicipi nilai tambah yang ada di hilir. Jadi pada saat memproduksi itu biaya produksinya agak bisa ditekan dan rendah. Pada saat musim panen itu dia menikmati hasil produksi dan harganya tidak jatuh gitu. Iya. Walaupun sekarang katakanlah ada bulog, memang kita apresiasi harga baik. Tapi kalau sepanjang hanya menjual gabah, ya, itu baru ada untung gabahnya aja. Tapi kehilangan nilai tambah. Ada baiknya sekarang pemerintah harus hadir di sini, ya. Apalagi sekarang sudah banyak skema-skema seperti misalnya BUMDes, ya, ada koperasi merah putih. Nah, ini harus sinergis. Jadi saya tidak memberikan masukan yang baru. Contoh misalnya kalau di hulu ya, di hulu untuk mengurangi biaya produksi petani itu ada peran BUMDes yang menyewakan atau rental alsintan. Apa itu? Alat produksi pertanian, traktor, macam-macam sampai kombin macam-macam, banyak sekali di situ. Ya. Jadi di situ petani katakanlah seperti sistem sewa gitu, atau mungkin jasa pengolahan pengolahan sawah gitu, menggunakan alat. Nah di situ BUMDesnya itu mengelola, mempunyai bengkel, mempunyai showroom, punya mekanik, alat-alat itu termasuk pemeliharaan, operator juga, mekanik yang terampil. Fenomena yang ada sekarang, alsintan itu diserahkan kepada petani, ya, kepada kelompok tani. Ya nggak masalah, tapi harus diingat bahwa itu menjadi beban pada petani. Karena keterampilan menguasai teknik para petani juga perlu waktu kan itu. Iya, perlu kan. Menjadi permasalahan tersendiri. Iya. Ada pengalaman kecil tuh, Kapuas di Kalimantan Tengah kan ada proyek lahan 1 juta hektar. Oke. Begitu banyak. Waktu itu bantuan alsintan banyak sekali. Begitu sudah berjalan, tahun pertama lancar, tahun kedua macet gitu. Maintenance-nya juga lemah, bahkan sampai berapa budgetnya untuk biaya operasional pun masih minta bantuan. Saya pikir ini bukan hal yang keliru, tetapi kita harus mengingat bahwa untuk memelihara pemeliharaan alat-alat produksi pertanian itu perlu pemeliharaan, perlu ada keterampilan khusus. Teknologi yang lebih canggih lagi, misalnya pemukaan pakai drone itu kayaknya kan belum pernah punya. Iya, belum gini. dengar saya. Jadi alsintan BUMDes itu mempunyai peralatan pertanian yang lengkap gitu. Untuk misalnya untuk traktor, terus lagi untuk tanam itu sudah pakai alat mesin. Begitu juga untuk pemupukan, untuk pemberantasan pengendalian hama penyakit sudah pakai drone. Lah drone kalau dibebankan kepada petani tentunya tidak mampu ya. Okay. Nah itu dikelola oleh BUMDes. Jadi ada sistem sewa. Ya. Saya pernah membaca di salah satu kabupaten ya di Bengkulu kalau salah. Itu alat-alat itu disiapkan oleh pertanian, dinas pertanian dan pemerintah daerah, dinas pertanian dan kepala daerah menetapkan biaya tarif untuk sewa itu. Misalnya untuk sewa traktor itu per jam berapa, itu perlu ada pertimbangan supaya tidak membebani pada petani, tapi juga pengelola juga tidak rugi. Itu yang di hulu. Yang di budidaya
seperti tadi dengan alat-alat mekanik atau arsinan bisa menunjang kegiatan penanaman. Dan yang penting lagi adalah di hilir. Ada beberapa BUMDes yang saya lihat itu BUMDes punya usaha penggilingan padi. Skemanya menarik itu ada yang jual beli langsung, tapi juga ada jasa pengolahan saja. Hasil produksi beras itu tetap milik, benderanya tetap petani dengan tarif yang murah. Bukankah selama ini di Nganjuk selap-selap untuk dari gabah menjadi beras itu sudah banyak? Yang beda apa yang dimaksudkan tadi? Kalau yang di BUMDes itu masalah biaya dan sistemnya itu. Kalau sistem yang ada yang pernah saya lihat, benderanya produknya tetap milik kelompok tani. Jadi kelompok tani punya produksi beras. Yang saya ketahui di daerah Jawa Tengah itu BUMDes mempunyai usaha penggilingan padi ya, dengan 2 skema, satu jual beli, yang kedua jasa pengolahan. Jadi mengolah gabah, tetapi hasilnya itu tetap milik petani, sehingga petani itu bisa menjual produk gabahnya itu produksi kelompok tani. Jadi BUMDes hanya mengolah saja, jasa mengolah itu. Nah, saya pikir ini perlu pengkajian. Tapi yang jelas bagaimana kelompok tani ini bisa menikmati nilai tambah tadi, bisa menikmati rezeki yang ada di hilir itu. Nah, setelah itu baru mungkin dipasarkan ke Bulog. Bulog itu kan juga menerima gabah, juga menerima beras kan. Gabah dan beras yang Bulog pasti punya spek tertentu. Itu tugas BUMDes yang penggilingan padi tadi. Jadi untuk memenuhi kewajiban atau persyaratan yang ada di Bulog, BUMDes ini yang harus bekerja. Sehingga petani tetap, intinya adalah petani bisa menikmati nilai tambah itu. Tidak selalu dirugikan, kemudian apalagi kalau biaya produksi itu hasil dari uang dari kredit itu kan akhirnya kerja bakti kok, gantung untung gitu ya, maksudnya gitu. Iya, seperti itu. Terus kalau misalnya tidak hanya padi lah, saya melihat ada juga komoditas jagung. Itu kan kalau saya di Jawa Timur juga di Gondo, mungkin bisa dilihat nanti. Itu BUMDes membuat usaha pakan ternak berbahan baku jagung. Jadi jagung dari kelompok tani itu dibeli di BUMDes, diolah menjadi pakan ternak ayam atau ikan itu, lalu dijual ke masyarakat, ke peternak atau di yang pemilik ikan perikanan itu. Ya di sini ada nilai tambah. Yang penting nilai tambahnya itu. Sebab seperti tadi dalam agribisnis itu yang menikmati itu malah justru di hilir. Ya contohnya kalau misalnya di pasar lah ada belante. Belante itu kan rata-rata lebih sugih daripada yang ingin wedus kan. Betul. Nah sekarang petani bagaimana diharapkan semakin. Memang syaratnya juga harus banyak. Kelompok tani harus kompak. Terus ada industri BUMDes itu termasuk hulu maupun hilirnya. Bahkan kalau bila perlu, mungkin Nganjuk, wilayah Nganjuk ini harus terbagi habis menjadi unit-unit agribisnis. Misalnya di daerah hulu, di daerah dataran tinggi Brebek, Sawan, ada unit agribisnis tersendiri. Di situ ada komoditas yang akan diolah, misalnya perkebunan atau mungkin cengkeh ya, perkebunan. Nah itu perlu dikembangkan. Bahkan ada industri pengolahan cengkeh. Intinya itu di industri pengolahan cengkeh. Kan Sawan sudah ada. Ya. Kemudian ada daerah-daerah lain. Selain seperti Brebek yang saya lihat itu di medsosnya penyuluh perkebunan sudah mengembangkan jeruk purut. Jeruk purut. Ya, untuk sambal itu ya. Itu malah katanya untuk ekspor itu. Jadi kalau misalnya untuk ekspor itu saya pikir ini bagus. Perlu fasilitas. Pertanyaannya jangan kita menjadi
kelinci atau objek daripada para eksportir, tapi kalau bisa orang Nganjuk ada yang menjadi eksportir gitu. Iya, betul gitu. Jadi inti puncak dari agribisnis ini adalah menghasilkan produk olahan ya yang menjadi produk unggulan daerah. Pemasarannya pun tidak hanya lokal, tapi bisa regional, bahkan mungkin kalau bisa sampai global ya. Contohnya negara gitu ya. Ekspor lah. Saya melihat Nganjuk memang potensial sekali. Termasuk gerambang goreng. Gerambang goreng, saya melihatnya malah justru di Bondowoso kalau nggak salah. Ada kelompok usaha ibu-ibu gitu dibina oleh pemerintah provinsi, mulai dari proses sampai pelepasan ekspornya. Nganjuk saya kira berpeluang untuk itu. Potensi bawang merah Nganjuk sudah sangat bagus, mulai dari hulu budidaya, tinggal moles di hilirnya. Hilirnya itu barangkali ya seperti kalau melihat yang ada di tempat lain itu ya harus ada pembinaan khusus, soalnya jadi eksportir itu selera market luar negeri, bukan selera kita ya. Ada sertifikasi, ada pelatihan macam-macam. Saya kira yang itu perlu kita lakukan. Dan juga berikutnya saya juga pernah membaca di Nganjuk juga LPNU kalau tidak salah sudah pernah mengekspor empon-empon jahe itu ke Bangladesh. Saya kira ini perlu sudah menemukan pasar, tinggal bagaimana membina budidaya dan hulunya. Kalau semua terkait nanti akan berlanjutan. Bisa menjadi lebih besar gitu ya. Yang terkait Pak Sis, yang terkait mungkin dengan adanya industri di Nganjuk yang luar biasa pesatnya ya. Karena mungkin para industriawan itu berpikir bahwa Nganjuk itu tenaga kerjanya UMR-nya itu murah, terus beli tanahnya juga terlalu mahal, izinnya sekarang lancar, juga ditembus jalur tol, sehingga mulai dari daerah Rejoso itu sampai Gondang, Lengkong, Jatikalon itu udah full industri Pak. Iya. Dengan munculnya banyak industri ini, tentu kan banyak kos-kosan, banyak rumah makan, banyak kuliner. Nah ini pengelolaan terkait dengan lingkungan dan sampah tadi ya, satu pihak Nganjuk beberapa kali menang Adipura, tapi agar ini lebih terpacu lagi gimana Pak Sis maksudnya? Pengolahan limbah daripada kuliner. Ya. Kalau kembali ke pengolahan limbah itu yang organik, saya bisa mencontohkan di daerah lain itu limbah-limbah organik itu bisa diolah menjadi katakanlah menjadi usaha peternakan terpadu. Jadi limbah sampah organik diolah menjadi bubur gitu intinya, terus diberi pakan kepada magotnya ini dan untuk pakan ayam, pakan lele, pakan ikan. Dan ini bisa menekan biaya produksi ikan atau ayam itu. Yang masalah banjir tadi? Masalah banjir ini tentunya harus ada upaya-upaya untuk antisipasi ke depan. Ada dua metode yang bisa saya sampaikan, yaitu dengan upaya vegetatif, artinya dengan penanaman pohon pada daerah tangkapan air, dan yang kedua dengan namanya sipil teknis. Sipil teknis itu bisa membuat sumur resapan. Saya melihat kemarin kalau nggak salah di Pasar Wagi itu tergenang banjir gitu. Dan penanganannya tidak hanya sekedar memperbaiki drainase saja, tapi juga membuat sumur-sumur resapan. Ada dua kementerian yang mengatur itu, Kementerian PUPR dan Kementerian Kehutanan. Jadi ada standar-standar yang diberlakukan di situ. Jadi misalnya untuk di daerah-daerah yang genangan air itu bisa menggunakan sumur resapan. Termasuk kawasan pemukiman yang di daerah tangkapan air di hulu itu juga bisa dibuat sumur resapan. Itu yang sipil teknis. Yang kedua yang vegetatif. Vegetatif itu melaksanakan kegiatan reboisasi atau RHL istilahnya, rehabilitasi hutan dan lahan. Prioritas pertama yang perlu dikerjakan menurut hemat kami adalah merehabilitasi sumber mata air.
saya belum ada angka berapa sih jumlah sumber mata air di Nganjuk itu. Tapi saya pikir jumlahnya cukup banyak. Nah itu kita lihat kondisinya, kondisi kalau menurut Undang-Undang Tata Ruang, kalau ada sumber mata air ada sekelilingnya sekitar 100 meter kalau sekeliling, itu termasuk kawasan lindung setempat, itu harus direhabilitasi, harus ada kegiatan penghijauan di situ. Nah berkaitan dengan agropulitan, pada titik-titik sumber mata air ini perlu ditetapkan sebagai agropulitan dengan menggunakan komoditas-komoditas tertentu, struktur yang bernilai produktif tapi tidak menebang kayu. Misalnya kalau Nganjuk kan banyak sukun, saya pikir di samping ingin ditanami sukun lah, nanti ada di bundesnya itu bisa mengolah sukun menjadi keripik sukun, bisa keripik sukun, tepung sukun kok, tepung. Dan di jurnal di salah satu perguruan tinggi, tepung sukun itu bisa digunakan untuk mie, bisa digunakan untuk pizza yang sekarang banyak. Itu saya pikir perlu dikaji, perlu diberi Nah itu pada sumber mata air, pada daerah-daerah tangkapan air yang sangat jauh, ya kalau kita lihat di map itu kan kondisi katakanlah seperti yang di Sawan Bebrok itu kan hutannya sudah menurun gitu, agak gundul, dan di daerah lain fenomena seperti itu. Nah ini bisa nggak misalnya dikaji untuk melakukan penanaman menggunakan sistem drone. Jadi drone membawa biji-biji tanaman ditebar gitu. Itu bila dilakukan di awal akhir musim kemarau menjelang musim penghujan dicoba. termasuk memberi tanaman-tanaman yang bermanfaat di sekeliling Semantok, di Ya, sepanjang pinggir tol. Ya betul, itu unit agropulitan yang bisa dibangun menurut hemat kami. Itu di samping tadi Nganjuk berbagai wilayah habis menjadi areal kawasan agropulitan, ada beberapa peluang baru. Semantok misalnya, itu sekeliling sempadan danau, sempadan waduk itu bisa dilakukan rehabilitasi tanaman produktif, misalnya kelapa itu kan Apa kalau orang sini mengatakan kambil itu kambil, ya? kelapa Klopo, dalam nggih. klopo. Ya kalau dalam jumlah yang besar, kenapa tidak menghasilkan minyak lengo keluntik misalnya? Sekarang kalau kita melihat fenomena minyak goreng itu kan karena produk-produk laten itu, ketergantungan kepada industri sawit di luar Jawa yang sebagian besar untuk ekspor CPO. Yang mana kadang-kadang harganya Fluktuatif. ya Nah, sekarang kalau kita lihat punya banyak area untuk tanam kelapa, Bumdes kan bisa untuk membuat minyak kelapa lengo keluntik, alat-alat sudah banyak. Itu yang sempadan bendungan Semantok. Saya melihat juga di kiri kanan jalan tol. Di jalan tol itu kan ada ruas-ruas. Saya pernah koordinasi di ruas Kartosuro Ngawi. Sekarang kayak di Nganjuk itu Ngawi Kertosono. Nah, sebaliknya mungkin ada lagi Kertosono mana gitu. Nah, kiri kanan jalan itu menurut standar pelayanan minimal di PUPR memang harus ada kegiatan penghijauan di situ. Ya mungkin kita bisa ikut berperan di situ. Kalau kadang-kadang ada muncul agak aneh itu. Mungkinkah Nganjuk itu punya kebun sawit? Saya pikir kalau itu ditanami sawit, ya, arealnya bagus, tidak mengganggu kawasan pertanian. Kita punya king. Kalau toh pemasarannya masih terhambat, kalau nggak salah di Blitar, di Surabaya atau di Semarang itu sudah banyak industri CPO yang memerlukan bahan baku kelapa sawit. Dan sawit itu kan sangat perspektif. dan cuaca di Nganjuk apa mendukung? Sawit itu segala medan. Di rawa-rawa juga bisa, di dataran tinggi juga bisa. Jenis palem gitu. Nah itu masih bahan pemikiran bersama.
Ya, dari apa yang jenengan sampaikan bagus, Pak Siswanto Hadi ya. Pertanyaan kami, harapannya akan jenengan selaku diaspora ingin agar Nganjuk melesat ini tampak menjadi lebih baik. Harapannya tentu agar Nganjuk bisa melesat dan bisa menjadi lebih baik, warganya lebih sejahtera. Pertanyaannya apakah bisa? Ya. Ini saya tidak bisa mengatakan pesimis atau optimis ya. Tapi alangkah baiknya kita lihat, kita cermati faktor pendukung dan penghambat. Nganjuk kalau nanti ke depan melaksanakan sistem agribisnis, katakanlah secara modern, kita lihat pendukungnya apa. Kalau nggak salah dulu Nganjuk pernah jadi lumbung beras tingkat regional. Itu zamannya Pak Prapto tadinya. Jadi Nganjuk itu pernah sukses gitu. Jadi kalau sekarang kita ingin meningkatkan ketahanan pangan, ya sama aja dengan bernostalgia gitu lah. Oh, pernah. Tinggal sekarang bagaimana melihat kondisi sekarang memang berbeda dengan dulu. Artinya kita secara moral kita sudah yakin kita pernah sukses. Yang kedua, ya ini pendukungnya adalah program unggulan Nganjuk antara lain Agripolitan. Ini barangkali perlu ada kebijakan strategis sampai ke tingkat bawah. Kebijakan strategis mungkin melalui RPJMD itu Agripolitan harus dirinci. Begitu juga nanti di rencana strategis OPD, Agripolitan harus terinci sampai ke tingkat desa. Pengalaman di Madiun ya Pak ya, saya dengar pernah ada sebuah usaha BUMDes yang bagus, ternyata guri-guri tersandung belum masuk ke RPJMD ya Bu. Oh itu ada kasus Pariwisata ya? Bukan, ada salah satu kades yang melakukan kegiatan yang cukup bagus, menarik, kolam renang kalau nggak salah. Tapi ternyata setelah disengaja tidak termasuk dalam RPJMD. Jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Nganjuk harus makanya harus ada kebijakan dari tingkat strategis, operasional sampai tingkat lapangan, tingkat lapangan. Artinya itu dari awal sudah fokus gitu. Kalau tidak ada kebijakan nanti persepsi macam-macam gitu. Malah kadang-kadang bisa berhasil tapi berhasil di luar cita-cita. Makanya Mbak Hadi ini gini, kita yakin Pak Mardian yang asli Nganjuk pasti punya kemauan besar untuk mengubah Nganjuk menjadi lebih baik. Dan kalau pertanyaan bisa, kemungkinan juga bisa karena kita pernah, maka kita berharap mudah-mudahan dengan diskusi ini selain stakeholder para pemimpin di Nganjuk ini juga memprogramkan secara regulasinya dan sebagainya, tapi ini juga satu media untuk sosialisasi kepada masyarakat, kepada warga, agar warga juga siap menyambut ini. Nah, makanya kalau sudah dibuat kebijakan yang strategis, katakanlah dengan perda agribisnis, dengan katakanlah dengan menetapkan produk unggulannya apa, itu kan nanti yang bisa diturunkan ke katakanlah peraturan bupati, bisa jadikan pedoman operasional oleh SKPD, sampai nanti bisa ditangani desa-desa menjadi sebuah perdes. Disambungkan dengan RPJMD kan bisa nyambung. Bahkan kalau nggak salah ada peraturan Menteri Dalam Negeri tentang produk unggulan daerah. Jadi bukan hanya produk daerah, produk unggulan daerah yang dikelola secara manajerial yang bagus. Jadi kayak Madiun terkenal bremnya, Mojokerto terkenal undi-undi, kemudian Jombang, daerah-daerah lain Kediri, tahu ya. Nganjuk masa nggak ada? Oh, kerupuk pecel, kerupuk pecel, sego pecel, saya suka. Tapi itu hanya untuk Nganjuk. Tapi lebih terkenal angin ya Pak ya Nganjuk ya? Sebagai kota angin ya. Tapi mudah-mudahan tidak berarti ini hewes gitu ya Pak ya. Nganjuk luar biasa Pak, saya tidak mengecilkan Nganjuk. Sebelum merdeka di Nganjuk ini berdiri Budi Utomo itu yo
dokter Nganjuk. Dokter Sutomo itu dari Ngepeh. Kemudian ada menteri dari Nganjuk, Menteri Harumoko juga dari Nganjuk. Luar biasa, banyak tokoh dari Nganjuk. Harapannya apa sih yang sebagai Iya, artinya gini, closing? terus tadi yang faktor pendukungnya ya, di samping pernah sukses ya, terus juga banyak skim dari pemerintah pusat yang mendukung misalnya ketahanan pangan. Banyak digelontorkan ke program-program dari Kementerian Desa, dari koperasi, bahkan dari beberapa kementerian sudah mengeluarkan secara yang tinggal bagaimana kita itu menyambut. Ini saya tambahkan lagi, di samping keunggulan, kekuatan, faktor pendukung, kita harus jujur, Nganjuk juga ada faktor penghambat. Faktor penghambatnya itu pertama, kalau kita lihat berita-beritanya kan animo minat petani itu sekarang semakin berkurang. Yang para milenial itu mungkin lebih banyak hijrah dari petani gitu. Tapi kira ini juga perlu ada pemikiran. Makanya dengan seperti mekanisasi itu bisa merangsang generasi muda untuk terjun ke sawah, tidak bawa cangkul tapi dengan bawa kalkul. Penghambat yang lain kalau menurut saya ya, ini mohon maaf kalau mohon dikoreksi. Nganjuk bukanlah daerah surplus. Bukan daerah surplus yang punya penghasilan PAD yang tinggi sehingga untuk mengelola agribisnis tadi bisa mencapai. Kondisi seperti ini harus ada kiat-kiat khusus ya. Antara lain mensinkronkan program ada di daerah dengan program pusat sehingga nanti bisa nyambung, bisa istilahnya bisa nyinggek dana dekon gitu. Salah satu contoh kebetulan yang pernah saya alami sendiri, untuk misalnya untuk kegiatan penghijauan, kalau tadi seperti sumber mata air, kiri kanan jalan, kalau itu sudah ada kesepakatan, sudah planning yang sudah jelas, bisa menggunakan dana-dana dekon hibah bibit. Bibit tanamannya bisa gratis dari Kementerian Kehutanan melalui UPT. Di sini kalau nggak salah di BPKS berangkat. Kalau nyambung itu bisa seperti itu. Dan faktor penghambat yang dari pendukung yang eksternal ya seperti Bulog ya kita apresiasi itu juga memberikan peluang. Program makan bergizi apa itu gratis itu kan peluang Nanti pasar. akan ditaksirkan dengan Koperasi Merah Putih Merah Putih. hilirisasi ya. Hilirisasi juga nyambung dengan program di agropolitan maupun di hulu. Misalnya menghasilkan telur, kan itu telur ayam untuk makan, sayur-sayuran, beras. Itu kan nyambung, jumlahnya sedikit tapi kontinu gitu. Alangkah ironisnya nanti manakala program makan siang gratis itu berasnya dari luar, telurnya dari luar, ya kita Ya, kehilangan nilai. nanti pasti ada pakem-pakem yang harus diikuti Harus di dalam diikuti. implementasi agar warga itu terkena dampak positifnya. gitu. Harus bisa mendapatkan nilai tambah. Dan Wasis, Siswanto Hadi dan sahabat-sahabat komunikasi ya, bahwa bisa sehari dua hari kalau kita bicara dengan Pak Sis tentang harapan-harapan dan masukan-masukan Nganjuk ke depan. Tetapi mudah-mudahan kita bisa bertemu di konten yang Oke, lain. tapi sebelum tutup, Bang, Monggo. saya bisa menyimpulkan begini. Oke. Jadi Nganjuk melesat ya, itu sama dengan era dulu tinggalan das. Pernah dulu kan? Artinya tinggalan das itu bisa katalah mampu menjadi semacam kekuatan yang baru yang bisa mandiri dengan kekuatan sendiri. Untuk tinggalan das Karena Nganjuk itu lebih tua dari Singosari dan Mojopahit, mestinya ini kita harus menggunakan deret ukur ya, tidak hanya Iya. deret hitung ya. Nah. Maka melesat dan melesat. apa akselerasi tadi. Akselerasi. Landasan pacu untuk bisa melesat bisnis. Agribisnis itu yang perlu. Ya, makasih Pak Asis masukannya dan warga Nganjuk jangan berkecil hati, kita sebetulnya juga punya satu kekayaan yang belum terungkap
Ya, jadi di daerah Bangli, Basis, Lengkong itu ada pegunungan itu batu unik, tapi belum dieksplor. Kemudian di kawasan Gunung Wilis yang menjadi wilayah perhutaninya Nganjuk itu emas. Cuman ini hanya beberapa orang yang tahu, tetapi pusat juga sudah mulai melakukan satu penyelidikan sehingga ketika jenengan tadi bicara PAD-nya lemah, kemudian potensinya itu kalah dengan Bojonegoro, mudah-mudahan dengan semangat yang tinggi dari semua warga, Nganjuk kan terkenal dengan tanah kemenangan ya Pak Cis ya. Kita tetap jaya nantinya. Tambah satu lagi. Oke. Yang sudah terwelo-welo kita sudah kelihatan di depan itu Terang akan benderang. menjadi potensi yang sangat besar adalah semantok. Mantap. Oke. Kalau menurut peraturan Menteri PUPR, pemanfaatan jaringan semantok itu untuk perikanan, untuk wisata dan untuk olahraga. Wisatanya itu loh, saudara-saudara Kung Danuji ingin lihat aja masuk belum boleh. Nah, itu sekarang karena belum ada kebijakan Gitu ya. Itu karena itu di wilayah kewenangan PUPR itu pemanfaatan itu kan jelas masyarakat diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan minapolitan macam-macam pariwisata dan lain. Lah itu dengan PUPR kan mestinya ada MOU, tapi nanti perizinannya itu harus dari pemerintah atas warganya. Mudah-mudahan hal-hal riak-riak kecil yang masih terjadi di sana segera terselesaikan, Pak, sehingga ini menjadi sebuah peluang ekonomi yang luar biasa bagi Nganjuk. Ya, saya kira harapan kita seperti itu. Tadi disinggung juga masalah kehutanan masalah Pak Jokowi. Ya kalau ditanya saya memang sempat ketemu, tapi kalau masalah ijazahnya itu ya saya nggak bisa komen apa-apa. Kalau pas kuliah ya ketemu sebenarnya. Manakala sekarang ada masalah ijazah rame ya itu biarlah ranah hukum yang menangani. Jadi Wasis, moga-moga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum.